Hari ini kita balik ke zaman dinasti-dinastian. Ada satu makanan yang ada sejak zaman dinasti utara dan selatan. Itu tahun 420 sampai 589 ya. Dan sampai sekarang itu makanan masih jadi favorit banyak orang. Apalagi kalau bukan bebek packing. Yang mana dulunya yang bisa mencicip bebek packing ini cuman para aristokrat, bangsawan, kaisar, pokok rakyat jelata itu nggak bisa makan bebek packing. Kaisar Hongwu alias Chu Yuanzhang konon makan 1 ekor bebek per hari. Nah loh, ini nggak ada yang ngasih tahu apa kalau ada penyakit yang namanya kolesterol. Kaisar Yongle, Kaisar Qianlong, Kaisar Jiaqing, sampai Perdana Menteri Zhou Enlai itu juga suka banget sama bebek packing ini. Wajar sih Intan, orang China suka makanan China ya wajar, itu namanya nasionalisme perut. Lo jangan salah, Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger datang ke China. 5 tahun kemudian dia balik ke Beijing. Yang dia cari apa? Bebek packing. Bukan cuman Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Presiden Amerika Richard Nixon, Presiden Kuba Fidel Castro, sampai Kanselir Jerman Helmut Kohl itu juga bilang kalau dia suka banget sama bebek packing. Bahkan Patricia Schild, penulis buku bestseller 1000 Places Before You Die dari New York ya, dia bahkan bilang di bukunya, satu hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu mati adalah makan bebek packing. Mayday, band dari Taiwan, pas konser ke Beijing dia itu bilang, aku kalau ke Beijing nggak pernah nggak makan bebek packing. Tina Turner, tahu Tina Turner kan? Dia yang nyanyi Simply the Best. Dia juga suka banget sama bebek packing. Jadi bebek packing ini bukan sekedar makanan, tapi sudah jadi bucket list internasional. Di video ini tak ceritakan tentang sejarahnya bebek packing. Dan teman-teman mungkin perlu save video ini, siapa tahu ini berguna buat teman-teman yang mau ke Beijing. Karena di sini Intan akan merekomendasikan restoran Beijing yang terkenal dengan bebek packingnya dan apa yang ngebikin restoran itu terkenal. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Bebek packing adalah makanan legend asal Beijing yang sudah ada sejak zaman kekaisaran. Ciri khasnya, kulitnya tipis, kriuk-kriuk, bikin orang auto ngiler. Versi aslinya malah lebih banyak ngasih kulit daripada daging. Ya maklum, kulitnya itu emang juara banget. Dan serunya, si chef itu bakal langsung show off di depan tamu. Motongin bebeknya secara live. Orang-orang disuruh ngisep aroma bebeknya supaya perutnya keroncongan, supaya lebih lahap makannya. Yes, kayak demo masak dadakan gitu. Bebek buat menu ini bukan bebek sembarangan. Bebek ini diperlakukan kayak anak emas selama 65 hari. Sejak lahir dia sudah dipisah dari induknya, sudah dipersiapkan untuk dijadikan bebek packing. Si anak bebek ini fokus digemukin ya, makanya makannya itu VIP. Jagung, kedelai, gandum itu dan kadang dikasih campuran herbalan. Meskipun bebek dia juga minum jamu kayak kita. Si bebek juga dipelihara di lingkungan khusus. Dia dikasih kolam renang, boleh jalan-jalan supaya sehat. Tapi setelah 40 hari barulah dia itu geraknya dibatasin, makan dibanyakin supaya gemuk dan supaya ada lapisan lemak di bawah kulit. Ini yang ngebikin kulit itu kriuk-kriuk. Setelah sudah cukup umur alias 65 hari barulah ciat si bebek jadi almarhum. Almarhum bebek ini itu dipotong, dibumbui, dan dipanggang. Cara panggangnya juga cukup unik. Kadang ada yang dipanggang di oven yang ditutup rapet. Kadang ada bebek yang digantung kayak atraksi sirkus. Biasanya ini makannya ditemenin sama daun bawang, timun, saus kacang manis, terus dibungkus pakai pancake tipis-tipis. Kaisar makannya kayak gitu.
Seperti yang Intan bilang, bebek Peking ini kan sudah ada sejak tahun 400-an ya, sejak zaman dinasti Utara dan Selatan. Pada dinasti Yuan itu tahun 1271 sampai 1368. Ada masakan bebek khusus untuk kaisar doang, namanya adalah Shaoyazi, yang mana resepnya itu tahun 1330 itu ditulis sama He Shehui. He Shehui ini inspektur dapur sekalian food bloggernya dinasti Yuan. Bebek Peking versi final form itu dibungkus pada saat dinasti Ming. Dinasti Ming itu tahun 1368 sampai 1648. Yang mana ini bebek sudah jadi menu VIP istana. Restoran pertama yang serius jualan bebek Peking adalah Pian Yi Fang yang lahir pada tahun 1416. Jadi kalau dibanding sama resto bebek lainnya ya, Pian Yi Fang ini sudah dibilang kayak kakek buyutnya resto bebek. Ini Pian Yi Fang sampai sekarang masih ada di Beijing. Masuk ke dinasti Qing, Kaisar Qianlong. Wah, ini kaisar yang terkenal banget ya di dinasti Qing. Dia itu bilang kalau dia suka banget sama bebek Peking. Kok tahu? Pas dia nulis puisi ada salah satu kalimatnya itu bunyinya, isi piringmu dengan Peking duck dan babi guling. Tahun 1864 ada restoran ya namanya adalah Cuan Chu Te, yang mana pendirinya namanya adalah Yang Chuanren. Nah, Yang Chuanren ini inovatif ya, dia pakai teknik baru. Dia masak bebek Peking itu pakai teknik gantung. Bebeknya itu literally digantung. Kalau teman-teman sering lihat bebek itu digantung di etalase kaca yang bikin kita ngiler, nah itu biang keroknya ya ini Yang Chuanren ini. Fast forward ke abad 20 pada saat China menjadi republik. Nah, bebek Peking ini jadi simbol ikonnya China. Pada tahun 1971, Henry Kissinger selaku Menteri Luar Negeri Amerika pada saat itu diam-diam ke China. Pertemuan rahasia. Pada saat meeting, Zhou Enlai itu ngasih dia bebek. Wah, Henry Kissinger langsung jatuh cinta, matanya berbinar-binar. Besoknya Amerika dan China itu sepakat mengundang presidennya, yaitu Presiden Nixon, untuk datang ke Beijing tahun 1972. Yang mana itu pertama kalinya Presiden Amerika datang ke China. Bebek ini bantu buka jalan loh, buka jalan diplomasi antara kedua negara yang pada saat itu lagi tegang. Yang buka jalan bukan politikus tapi bebek. Nah loh, tahun 1976 balik lagi tuh Henry Kissinger ke Beijing nyariin bebek Peking. Henry Kissinger dia kan punya memoir, dia juga sering ngomong di berbagai liputan. Dia sering bilang kalau dia suka banget sama bebek Peking ini. Jadi total ada 2 resto bebek Peking ya yang sudah Intan sebut, yang legend dan yang sampai sekarang masih berdiri, usianya sudah ratusan tahun itu, yaitu Cuan Chu Te dan Pian Yi Fang. Bebek Peking ini sudah resmi jadi ikon kuliner dan pengalaman wajib. Kalau teman-teman ke Beijing tapi nggak makan bebek Peking, itu bagaikan teman-teman ke Paris tapi nggak foto di Menara Eiffel. Tadi kan Intan bilang ya ada 2 resto bebek Peking yang legend, Pian Yi Fang sama Cuan Chu Te. Sekarang Intan bahas yang Pian Yi Fang dulu, yang lahir pada tahun 1416. Istana terlarang belum kelar dia sudah berdiri. Pian Yi Fang ini itu pakai metodenya itu oven yang ditutup rapet. Resep ini sama resepnya kaisar-kaisar di dinasti Ming. Kalau teman-teman makan bebek di Pian Yi Fang ini, ya wes itu kaisar dinasti Ming juga merasakan rasa yang sama. Mungkin teman-teman tahu ya, Intan sama Xiao Village itu mengadakan tour ke Beijing pada bulan April tahun depan. Kalau teman-teman nggak tahu dan pengen tahu itinerary-nya, bisa cek di deskripsi atau DM Intan. Nanti Intan kasih itinerary-nya mumpung masih early bird. Nah, di itinerary itu ada jadwal makan bebek Peking. Apakah di Pian Yi Fang? Enggak. Loh, kenapa? Pian Yi Fang ini kan yang terautentik, tertua.
Kenapa nggak makan di Pian Ivang? Soalnya yang pertama, Pian Ivang ini kayaknya nggak ada kerja sama tur, jadi nggak bisa pesen. Lah kalau teman-teman sudah ke sana lah, terus ternyata habis atau rame, nggak ada tempat duduknya gimana? Tapi kalau teman-teman pengen banget nih makan bebek di Pian Ivang ini, Cik Intan sudah kadang ke Beijing, kepengen nyobain dong Pian Ivang, kapan lagi ke Beijing? Ya ayo kita keluar bareng malam-malam setelah acara tur selesai. Kita pergi ke sana naik MTR, naik bus. Nggak usah khawatir guys, Intan ini orangnya rakus kok. Meskipun jadwal tur itu sudah dikasih makan 3 kali, kalau malam ada yang mau ngajakin keluar makan, ayo. Tapi teman-teman siapin duitnya loh ya, soalnya ini di luar program tur dan ini nggak murah. Lah terus yang di list tour itu bebek packing apa aja Intan? Ya yang Cuan Cute, yang satunya yang kelahiran tahun 1864. Wah, Cuan Cute ini ikon kulinernya China loh dan sudah melegenda. Bedanya sama Pian Ivang, Cuan Cute ini pakai metode masak oven gantung, oven terbuka, bukan oven tertutup kayak Pian Ivang. Jadi bebeknya itu dijejer di atas dan dibakar itu pakai kayu kurma, kayu persik, kayu pir supaya bebeknya itu punya aroma yang menyegarkan plus warnanya kulitnya bebek itu keemasan dan renyah. Dan yang kerennya nih, potongan bebek motongnya itu di depan mata kita men. Jadi kita itu berasa banget keroncongannya pada saat dipotong, itu kan baunya itu sudah bisa menggoda banget. Tempat ini sering dipakai buat acara-acara kenegaraan. Jadi kalau makan di Cuan Cute ini kelihatan kita itu berasa kayak diplomat negara gitu. Nah buat teman-teman yang ikut paket turnya Intan sama Xiaofilik ini, makan bebek di Cuan Cute ini sudah include biaya turnya. Teman-teman ndak usah pusing mikirin harga. Tapi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa intip menu pas nanti di sana. Ndak usah sungkan, ndak apa-apa, intip aja. Ya siap-siap kaget aja lihat harganya. Sedikit sejarah ya, di tahun 1884 pada saat dinasti Qing, resepnya Cuan Cute ini yang makan cuman boleh kaisar doang. Ada satu orang yaitu Yan Renjuan. Yan Renjuan ini dia itu jualan bebek sama jualan babi kesehariannya. Pada suatu hari ketemu koki pensiunan istana, terus dia sogok itu koki untuk membocorkan resepnya. Setelah dapat resepnya, dia itu buka restoran kecil yang berada di Jianmen, dinamakan Tejucuan. Yaitu yang kalau dibalik dari Cuan Cute. Begitu buka, restonya itu boom langsung meledak. Karena memang ini Jianmen adalah kawasan tersibuk di Beijing. Dari warung kecil guys, sekarang Cuan Cute itu sudah bisa menampung 900 orang untuk makan bebek packing di Cuan Cute tersebut. Dan mempekerjakan 400 karyawan. Itu sudah kayak mall, tapi isinya bebek semua. Sekarang Cuan Cute itu nggak cuman resto, tapi sudah jadi jaringan kuliner raksasa di China. Ikon nomor satunya Peking duck. Pernah nih ya, Cuan Cute itu kepingin pakai peralatan-peralatan yang baru karena memang dunia sudah modern. Kalau misalkan pakai kompor listrik itu kan menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat biaya, karyawannya nggak usah sampai 400. Tapi pakar-pakar itu nggak ngebolehin. Dia tuh bilang orang makan ke sini karena tertarik sama teknik masak yang masih tradisional. Jadi orang ke sini tuh bukan cuman makan doang, ini ada sejarahnya, ada budayanya. 62,8% orang-orang responden ya itu juga mengatakan dia khawatir kalau Cuan Cute ini ganti pakai kompor listrik, pakai segala yang serba listrik akan mengurangi cita rasa bebek, sehingga mereka itu bilang ya kalau gini caranya apa bedanya sama KFC. Sehingga sampai hari ini bebek panggang Cuan Cute itu masih pakai cara tradisional dalam masak, ya pakai areng, pakai kayu, dibakar, dikipasin kayak gitu. Selain Pian Ivang sama Cuan Cute, ada satu lagi restoran bebek yang sangat terkenal yaitu Tatung. Banyak artis-artis yang makan di sini. Tatung ini enak
dan dia itu lahir di tahun 1985. Tapi Tatung ini pakai peralatan yang modern ya, dan sudah ada kerjasama sama tur-tur juga. Tapi teman-teman, tak pilihno yang otentik, tak pilihno yang cuencute itu. Kalau Tatung soalnya bebek yang baru, tidak ada sejarahnya. Lagian kata temennya Nini yang notabene adalah chef, Nini ini maksudnya Xiao Village itu ya, yang notabene adalah chef di China sana. Sebentar, sebelumnya ada notes dari Nini, tak bacakan dulu ya. Bilangin ke Audion, temenku jomblo, cowok, 36 tahun, ganteng, tinggi, sukses, hobi masak. Temennya Nini yang chef ini bilang kalau dia itu waktu di Beijing itu sering banget makan di Tatung karena memang Tatung itu enak. Tapi akhir-akhir ini rasanya sudah terdegradasi gitulah ya istilahnya, karena Tatung itu sudah terlalu rame. Menurut Xiao Village pun ya, di Indonesia dia nggak pernah nemu Peking duck seenak yang dia rasakan di Beijing. Ya iyalah, percayalah guys, Peking duck yang ada di Beijing, Peking duck itu ada di mana-mana ya, di LA ada, Kanada ada, Amerika, Eropa, Tokyo itu, bahkan di Indonesia juga ada. Tapi pasti beda banget rasanya sama yang di Beijing, gak akan bisa nyamain yang orisinil. Beneran teman-teman, kalau rencana ke Beijing ya, cobain ini Peking duck, itu wis menu wajib untuk dicobain. Ya memang bener, ini menu mahal. Tapi ya seumur hidup sekali lah dicoba. Masa mampu ke Beijing gak mampu makan Peking duck? Buat yang belum pernah ke Beijing, ayo bisa banget ikut turnya Intan sama Xiao Village di bulan April tahun depan. Harganya 15 juta selama 8 hari. Kita ke tempat-tempat yang ikonik banget. Kita ke tempat-tempat yang top world class ya. Kebanyakan tempat yang kita kunjungi itu tempat-tempat yang masuk UNESCO Heritage Site. Jadi bukan tempat ecek-ecek. Cek itinerary-nya di Google Form yang ada di deskripsi. Kalau teman-teman masih belum jelas bisa tanya, bisa ngisi Google Form. Nanti tim tour akan menghubungi teman-teman kalau masih belum jelas. Loh, kalau sudah ngisi Google Form terus nggak jadi ikut gimana? Nggak apa-apa. Selama kalian belum DP, nggak jadi ikut, nggak apa-apa. Ngisi Google Form ini supaya tim kita itu bisa menghubungi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.